Sekali lagi saya tegaskan bahwa sekarang kita butuh orang pintar dan benar. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat madrasah dimanapun berada, pada episode perdana ini kami dari Media Qusimiah Channel kita akan ngobrol-ngobrol tentunya bersama narasumber yang luar biasa nantinya. Pada episode ini kita akan ngobrol mengenai kurikulum. Berbicara tentang pendidikan tentunya kita tak lepas dari kurikulum. Jadi nanti kita pengen tahu nih kurikulum itu sejauh mana gitu kan, seperti apa kurikulum. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya ada Pak Icon SPD. Beliau ini merupakan Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Qusimiah dan juga merupakan seorang IT development. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Pak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai kurikulum. Kita kan sudah, kalau dunia pendidikan tuh pasti ada kurikulum. Tapi kebanyakan kita yang bukan orang pendidikan tuh, kurikulum itu apa sih gitu Pak? Kira-kira kurikulum itu apa tuh Pak? Oke, baik, terima kasih. Berbicara mengenai kurikulum, tentunya kurikulum ini merupakan hal yang tidak asing, terutama bagi dunia pendidikan. Kurikulum itu sebetulnya dalam garis besar bisa kita artikan program pembelajaran. Itu secara garis besar ya. Program pembelajaran dari yang dibentuk atau yang dikembangkan oleh suatu pendidikan. Tapi di dalam pendidikan nasional, di dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 ayat 19 itu dikatakan bahwa kurikulum itu adalah suatu rencana dan pengaturan tentang isi, tujuan, bahan, serta metode yang digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di dalam satu pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bisa kita artikan secara singkat, kurikulum itu suatu proses pembelajaran yang direncanakan, yang di dalamnya terdapat juga metode yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam suatu satuan pendidikan. Jadi merupakan sebuah rencana pelajaran. Nanti berarti dengan adanya kurikulum ini dapat diketahui nanti siswa setelah tamat dari sekolah tersebut itu tujuan yang ingin dicapai, Pak. Ya, karena kurikulum itu memiliki tujuan ya. Ada tujuan kurikulum yang harus dicapai oleh siswa. Seperti halnya kurikulum itu bisa kita analogikan seperti seorang pelari. Pelari itu kan ada targetnya nanti di garis finish. Iya. Jadi antara startnya garis finish itulah yang dinamakan kurikulum. Ada prosesnya di situ. Nah, itu yang dinamakan kurikulum. Oke, jadi ada seperti analogikan seperti seorang pelari yang ingin mencapai tujuan gitu ya, kira-kira gitu Pak. Kemudian Pak, Bapak kan saat ini menjabat sebagai Waka Kurikulum di Madrasah Aliyah Al-Qusimiah. Kira-kira seperti apa Pak kurikulum yang dikembangkan di Madrasah Aliyah Al-Qusimiah, Pak? Oke, di dalam sistem pendidikan madrasah dan yang nasional juga tentu ada kurikulum yang nasional, ada juga yang madrasah. Di dalam kita madrasah ini, khususnya Madrasah Aliyah Al-Qusimiah, kita juga memakai kurikulum nasional yang mana kurikulum 2013 sekarang kan, dan juga kurikulum berdasarkan KMA Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang implementasi kurikulum. Jadi dalam mengembangkan kurikulum di Madrasah Al-Qusimiah ini kita berpatokan kepada dua itu, dan juga kita punya inovasi sendiri. Oh, ada inovasi sendiri gitu Pak ya? Kita kembangkan sendiri kurikulum di madrasah kita. Salah satu contohnya kita ada hafalan ayat pendek, ada ekskul gitu. Itu kan salah satu inovasi kurikulum kita. Ya, seperti itu. Oh, menarik ini Pak. Ini ada hafalan ayat pendek. Kira-kira seperti apa regulasinya di Madrasah Aliyah Al-Qusimiah untuk hafalan surat pendek ini Pak? Iya. Hafalan surat pendek ini seperti saya katakan tadi itu adalah termasuk dalam struktur kurikulum, termasuk dalam muatan kurikulum. Muatan kurikulum. Jadi di awal tahun pembelajaran kita kan nanti ada tim pengembang kurikulum namanya. Nanti tim inilah yang bertugas untuk
membentuk atau mengembangkan kurikulum untuk 1 tahun pelajaran yang akan datang. Jadi hafalan ayat pendek ini kita masukkan ke dalam kurikulum, dalam struktur kurikulum. Dimana tujuan kita nanti setelah anak ini selesai madrasah aliyah, sekurang-kurangnya mereka hafal ayat pendek itu dan bisa dimanfaatkan untuk jadi imam dan lain sebagainya. Jadi ini hafalan ayat pendek ini sebetulnya bukan dibuat gitu saja, dilakukan dulu analisis, musyawarah, kemudian dimasukkan ke dalam buku dokumen satu kurikulum namanya di madrasah itu kan. Kemudian nanti baru diminta persetujuannya di kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Ada satu lagi yang juga menjadi pertanyaan di masyarakat kita hari ini, katanya anak yang sekolah di madrasah itu bisa jadi nanti ketinggalan dibandingkan anak-anak yang di sekolah umum gitu. Gimana kira-kira tanggapan Bapak, Pak? Ya, ini bukan rahasia umum lagi kan? Ini bukan tantangan bagi kita madrasah untuk menghilangkan stigma di masyarakat ini, yang mana sebagian masyarakat, tidak semua ya, sebagian masyarakat itu menganggap lulusan madrasah ini tidak mampu menguasai pelajaran umum dan juga tidak terlalu hebat dalam agama. Jadi setengah matang. Umum tak dapat, agama katanya juga kurang. Jadi sebetulnya ini tantangan bagi kita, juga motivasi bagaimana kita nanti bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa madrasah ini bukan hanya seperti stigma yang disampaikan itu, tapi betul-betul kita buktikan madrasah itu hebat dan juga bermartabat. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Melalui kurikulum yang kita kembangkan dan kegiatan-kegiatan ekskul yang akan kita kembangkan di dalam kurikulum. Untuk ekskul sendiri Pak, gimana di Al-Qasimiyah itu Pak? Apa saja ada ekskul yang di sana nih Pak? Di Madrasah Aliyah Al-Qasimiyah, program ekstrakurikuler itu banyak sekali yang kita kembangkan, mulai dari bagian agama, religinya, bagian seninya, dan bagian-bagian yang lain sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Jadi anak-anak bebas memilih, bebas belajar gitu, sesuai dengan bakat minatnya. Yang minat dengan seni tilawah kita sediakan, yang mau menghafal Al-Quran kita sediakan jalurnya, dan juga yang minat ke dalam mengedit video dan lain sebagainya, itu kita sediakan juga ekskulnya. Selain ekskul pramuka wajib. Oh, kalau pramuka itu sendiri wajib Pak ya? Ekskul pramuka kan dari aturannya di atasnya itu kan wajib, ekstrakurikuler wajib. Kemudian selain ekskul yang tadi itu banyak lagi ekskul yang lain. Jadi saya rasa memang sekarang memang harus di madrasah. Harus di madrasah karena banyak plus-plusnya di madrasah yang didapatkan. Madrasah plus-plus gitulah bahasanya. Ya, tadi ternyata di madrasah itu tak seperti yang disampaikan atau yang dipikirkan oleh masyarakat luas selama ini Pak ya. Kita sering dengar di masyarakat itu anak madrasah paling bisa pidato, paling bisa ngaji gitu Pak ya.